Dan tentunya hal ini hanya akan bisa terjadi jika seluruh kewajiban kita terlaksana. Karena pengabaian satu kewajiban saja adalah jalan yang akan mengantarkan kepada dosa. Dan jika hari ini kita belum bisa menjalankannya secara kafah, maka menjadi tugas kita bersama. Misi kita adalah menjadi bagian dari pihak yang memperjuangkan penerapannya, terutama di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, memasuki bulan suci Ramadan, umat Islam kembali menyambut hadirnya bulan penuh berkah dengan penuh sukacita. Islam menempatkan puasa Ramadan sebagai rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat. Al-Quran menjelaskan bahwa Ramadan adalah bulan yang dipilih Allah untuk diturunkannya wahyu suci sebagai petunjuk bagi manusia. Bulan yang penuh keagungan dan keberkahan. Inilah bulan yang dari awal hingga akhir penuh dengan keutamaan. Bulan diampuninya dosa-dosa dan bulan dilipat gandakannya pahala. Puasa mendidik kita untuk mencapai derajat takwa. Merujuk surat Al-Baqarah ayat 183 bahwa tujuan puasa bukan sekedar menahan makan dan minum atau syahwat semata. Karena jika itu tujuannya, hewan yang tidak berakal pun bisa lebih kuat menahan lapar. Esensi puasa adalah terletak pada pencapaian takwa. Sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa itu telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, apa yang disebut dengan takwa? Imam At-Tabari saat menafsirkan ayat di atas antara lain mengutip Al-Hasan yang menyatakan orang-orang bertakwa adalah mereka yang takut terhadap perkara apa saja yang telah Allah haramkan atas diri mereka dan melaksanakan perkara apa saja yang telah Allah titahkan atas diri mereka. Kita bisa lihat bagaimana seseorang yang berpuasa sangat khawatir air wudhu masuk ke dalam kerongkongannya saat berkumur. Padahal tidak ada siapapun yang melihat. Itulah gambaran takwa. Atau menahan untuk tidak membatalkan puasa meskipun kurang 1 menit sekalipun. Dia akan sangat berhati-hati agar tidak terjatuh pada kemaksiatan. Demikianlah puasa adalah ibadah yang hanya bisa diketahui oleh pelakunya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Tidak ada manusia yang derajatnya lebih tinggi di hadapan Allah melainkan orang yang bertakwa. Mereka yang paling bertakwa dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai orang yang paling mulia di sisinya. Demikianlah sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Ketakwaan akan menghasilkan ketaatan total. Wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah penerapan seluruh syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Mulai dari aspek individu, keluarga, ekonomi, pendidikan, politik, hingga negara. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhallazina amanu dkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kalian mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh nyata bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 208. Ketaatan total pada syariah secara kafah itu merupakan konsekuensi atas keimanan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 65, A'udzubillahi minasyaitonirrajim,
Fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu tasliman. Yang artinya, dan demi Rabbmu, mereka tidak beriman sebelum mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian tidak ada rasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang engkau berikan dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Ayat tersebut menjelaskan bahwa keimanan itu meniscayakan yang pertama adalah ketaatan pada syariah secara kafah, yang kedua ridho atau menerima semua syariat itu di dalam hati, husnudon bahwa hukum Allah adalah yang terbaik, dan yang ketiga tunduk, patuh menjalankan dengan penuh kepasrahan. Dengan kata lain, konsekuensi dari keimanan adalah taat total tanpa pilah dan pilih, tanpa tapi dan tanpa nanti. Pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, saum Ramadan adalah bagian dari syariah Islam. Sebagaimana saum Ramadan wajib dilaksanakan, demikian pula seluruh syariat Islam yang lain. Kaum muslim wajib hanya mengamalkan dan menerapkan syariah Islam. Mereka tidak boleh memilih aturan lain. Inilah wujud ketakwaan. Menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, tentu dengan mengamalkan seluruh syariahnya, baik terkait akidah dan ubudiyah, makanan, minuman, pakaian dan akhlak, muamalah, maupun ukubat atau sanksi hukum. Dengan demikian, jika memang takwa adalah buah dari puasa Ramadan yang dilakukan oleh setiap mukmin, idealnya usai Ramadan setiap mukmin senantiasa takut terhadap murka Allah. Lalu ia berupaya menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Namun ironinya, ternyata perilaku maksiat yang sebelumnya bisa dikekang di bulan Ramadan kembali merajalela setelah bulan Ramadan. Tempat-tempat maksiat yang sebelumnya ditutup dibuka kembali. Tayangan yang sebelumnya Islami kembali mempertontonkan perilaku kebebasannya. Karena itu bukan takwa namanya jika seseorang biasa melakukan sholat dan puasa sepanjang bulan Ramadan sementara ia biasa juga memakan riba, membuka aurat, menggibah, berbohong, dan lain-lain. Inilah yang diisyaratkan oleh baginda Nabi SAW. Kam min shaimin laisa lahu min syiyamihi ilal ju'. Yang artinya betapa banyak orang berpuasa tidak mendapatkan apapun selain rasa laparnya saja. Hadis riwayat Ahmad. Ketakwaan akan mendorong seorang mukmin untuk memilah apa saja yang menjadi prioritas hidupnya agar bisa menjalankan syariah secara kafah, baik dalam ranah individu hingga negara. Dengan keterbatasan waktu kita di dunia, seorang mukmin akan berpikir cerdas agar kehidupannya bisa terisi dengan amalan yang produktif yang amalan itu menghasilkan pahala. Bukan sebaliknya, sibuk dengan banyaknya aktivitas melenakan yang bukan hanya kosong dari pahala, bahkan menghantarkan kepada dosa. Dan tentunya hal ini hanya akan bisa terjadi jika seluruh kewajiban kita terlaksana. Karena pengabaian satu kewajiban saja adalah jalan yang akan mengantarkan kepada dosa. Dan jika hari ini kita belum bisa menjalankannya secara kafah, maka menjadi tugas kita bersama. Misi kita adalah menjadi bagian dari pihak yang memperjuangkan penerapannya, terutama di bulan puasa atau bulan Ramadan ini. Sehingga di akhir Ramadan kita tidak akan teralihkan dengan gemebiarnya seremoni atau perayaan Hari Raya Idul Fitri. Karena sejatinya justru bukan itu esensinya. Sebagaimana makalah ulama yang mengatakan, laisal aid liman labisal jadid walakinnal aid liman ta'atuhu tazid. Yang artinya bukanlah Idul Fitri itu bagi orang-orang yang pakaiannya baru, akan tetapi Idul Fitri adalah bagi yang ketaatannya bertambah. Lebih dari itu semua, pemirsa Kafah Channel yang dirahmati Allah, ketakwaan atau ketaatan total ini pasti akan mendatangkan keberkahan. Demikian sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Andai penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka keberkahan dari langit dan bumi. Quran Surah Al-A'raf ayat 96. Para ulama menjelaskan mana keberkahan sebagai tetapnya kebaikan dari Allah dan keberlanjutannya. Lalu dari keberkahan itu lahirlah kebahagiaan di dunia serta limpahan pahala di akhirat. Dan bukankah keberkahan itu yang kita inginkan semua?
Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Selamat menjemput gelar muttaqin. Billahi taufik wal hidayah. Wa iridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.